Kamu masih stuck di tempat yang sama, tahun berganti tetapi nggak banyak yang berubah, bahkan mungkin tidak ada perubahan sama sekali. Hidup ini memang penuh dengan banyak pilihan. Di hadapan kita banyak banget pilihannya. Daripada tidur lebih awal, kamu bakalan milih tidur telat, bergadang sampai subuh. Daripada bangun awal, bangun pagi, kamu bakalan milih yang lebih mudah, yang tidak butuh banyak effort, yaitu bangun lebih siang. Bahkan kelakuan kamu sekarang itu udah seperti kelelawar. Siang tidur, malam bergadang. Karena menurutmu itu pilihan yang paling mudah, yang tidak perlu mikir. Nggak perlu banyak usaha, nggak perlu banyak effort. Kuliah jam 6 pagi itu susah, ngopi sampai tengah malam itu gampang. Bikin konten itu juga susah, tapi ngomong doang itu gampang banget. Itu alami. Kamu bakalan milih yang menurutmu gampang, mudah, yang nggak perlu effort. Kalau begitu caranya, maka pantesan kalau hidup kamu itu stuck di tempat yang sama dari tahun ke tahun. Tidak banyak berubah gitu ya. Nggak ada perubahan sama sekali. Kalau kamu masih pakai kebiasaan lama yang bikin gagal seperti itu, maka jangan kaget kalau di tahun 2025 itu juga bakal jadi tahun yang biasa-biasa saja. Kamu tidak bakalan berkembang, tidak bakalan maju, gitu ya. Karena kenapa? Kamu masih berkutat dengan kebiasaan yang lama. Tapi tenang, di video kali ini saya bakal ngasih tahu habit powerful yang bisa ngubah hidup kamu. Bikin kamu lebih sukses, lebih kaya, dan terutama lebih bahagia. Di poin ini yang mau saya obrolkan ke kalian semua, kalau kalian pengen sukses, ada beberapa habit atau kebiasaan yang harus kamu lakukan secara konsisten. Karena kesuksesan itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga kebiasaan yang membentuk pola pikir dan tindakan kamu setiap hari. Maka penting buat kamu sekalian punya habit atau kebiasaan yang bisa bikin kamu sukses, yang bisa bikin kamu kaya. Karena apa yang kamu capai hari ini adalah apa kebiasaan atau habit yang kamu lakukan di masa lalu. Kamu jelas udah mendengar kata-kata ini. Apa yang kamu tanam hari ini, itulah yang bakal kamu tuai di hari esok. Apa yang kamu tanam di sini, itu adalah habit, kebiasaan yang kamu lakukan. Apakah kamu melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang mendekatkan kamu ke kesuksesan, atau hari-hari yang kamu lewati, hari-hari yang kamu lalui, itu hanya berisi kemalasan, mager, atau cuma scrolling media sosial. Sukses, apapun bentuknya teman-teman, termasuk dalam konteks ini untuk mencapai kesuksesan finansial di usia muda, kamu harus melakukan habit ini, yaitu bangun pagi dan memulai hari dengan rutinitas yang positif. Teman-teman sekalian, orang sukses itu nggak bangun siang. Itu poin pertama. Jarang, bahkan tidak ada yang bangun siang. Itu orang sukses. Mereka, orang-orang sukses ini yang saya maksud, memulai hari lebih awal, lebih pagi. Punya rutinitas pagi yang produktif. Mereka olahraga, mereka meditasi, mereka membaca untuk mengisi energi positif sebelum pergi ke kantor, sebelum bekerja. Poinnya, bangun pagi dan memulai hari dengan rutinitas positif itu telah terbukti menjadi salah satu kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang sukses, oleh orang-orang yang kaya. Penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan ke kamu semua, individu yang terbiasa bangun pagi cenderung lebih produktif, memiliki tingkat stres yang lebih rendah, dan mampu mengambil keputusan dengan lebih baik dibanding mereka yang bangun siang, bahkan mungkin seharian tidur. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Texas juga menemukan hasil yang hampir sama, bahwa mahasiswa yang memiliki kebiasaan bangun lebih awal, lebih pagi, mereka mendapatkan nilai akademik yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang sering bergadang dan bangun siang. Ini adalah habit, teman-teman. Ini adalah kebiasaan bangun pagi yang diujikan kepada mahasiswa. Apa dampaknya? Dampaknya jelas, sangat konkret, bahwa mereka memiliki nilai akademik yang lebih baik ketimbang mereka yang sering bergadang dan bangun siang. Kalau kamu bangun lebih pagi, kamu bisa coba nanti, kamu bisa melakukan lebih banyak hal ketimbang kamu bangun siang.
Kamu bisa melakukan ya olahraga gitu ya, olahraga ringan sebelum pergi bekerja. Kamu bisa meditasi seperti yang saya bilang. Kamu juga bisa membaca berita atau membaca buku atau menuliskan tujuan harian, di mana kegiatan-kegiatan positif kayak gitu itu bisa meningkatkan fokus dan energi sepanjang hari yang kalian lalui. Dan sebaliknya, bangun kesiangan, bangun telat itu boleh jadi kamu bakal melewatkan gitu ya, melewatkan banyak kegiatan yang seharusnya kamu kerjakan di pagi hari atau hal-hal yang harus kamu kerjakan lebih dulu sebelum kamu pergi atau berangkat ke kantor, pergi bekerja. Kamu bisa nggak fokus seharian hanya gara-gara kamu gagal mengerjakan hal-hal penting yang mungkin sudah kamu rencanakan hanya gara-gara kamu telat bangun, kamu bangunnya kesiangan. Nah, ini penting karena ya bisa saja kamu punya prioritas di pagi hari yang harus kamu kerjakan tetapi kamu telat bangun sehingga kemudian itu merubah schedule, merubah skema kegiatan yang bakal kamu lakukan hanya gara-gara kamu tidak melakukan sesuatu atau skala prioritas yang harus kamu kerjakan di pagi hari sehingga kemudian merembet, memiliki efek domino terhadap kegiatan-kegiatan yang lain yang harus kamu kerjakan di siang hari. Tapi yang lebih penting, kamu harus bangun pagi. Kamu sebisa mungkin harus memulai aktivitas pagi hari dengan berolahraga, dengan kegiatan-kegiatan positif. Studi dari American Psychological Association menyatakan bahwa aktivitas seperti olahraga pagi itu mampu meningkatkan produksi endorfin yang bakal membuat kamu merasa lebih bahagia dan bersemangat dalam menjalani hari itu. Selain daripada itu, melakukan refleksi atau menuliskan target-target harian dalam jurnal itu juga terbukti membantu meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja karena otak lebih siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Nggak hanya itu, penelitian dari University of Toronto juga menemukan fakta atau hasil penelitian bahwa orang yang bangun lebih pagi memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi. Kenapa? Karena mereka cenderung memiliki lebih banyak waktu yang bisa mereka gunakan untuk mengatur hari mereka. Kemudian juga untuk menghindari perasaan terburu-buru serta lebih mudah untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Bangun pagi itu bukan hanya tentang memulai hari lebih awal, tetapi juga tentang memberikan kesempatan bagi diri kamu sendiri. Untuk apa? Untuk memiliki kontrol yang lebih baik terhadap hidup kamu. Nah, oleh karena itu, kalau kamu pengen meningkatkan kualitas hidup dan mencapai kesuksesan, terutama misalnya kalau kamu pengen yaitu kesuksesan finansial, kamu harus membiasakan diri untuk bangun lebih pagi. Ya, bangun pagi lah dan kemudian memulai hari dengan rutinitas yang positif. Kebiasaan ini itu bukan hanya meningkatkan produktivitas sekali lagi, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan mental kamu dan emosional. Terutama ya, kesejahteraan mental dan emosional dalam jangka waktu yang panjang. Setelah bangun pagi dan memulai hari dengan kegiatan yang positif, kamu jangan berhenti. Masih ada hal lain yang harus kamu lakukan, yaitu konsisten. Konsisten itu sulit. Padahal kunci utama untuk sukses dalam konteks apapun adalah konsistensi. Konsisten itu bukan sehari atau 2 hari. Kalau cuma sekali atau 2 kali, ya namanya bukan konsisten. Konsisten itu butuh waktu, konsisten itu butuh proses. Sukses juga butuh waktu, butuh proses. Nggak langsung tercapai begitu saja. Kalau kamu pengen sukses hanya dalam waktu 1 hari misalnya, itu mimpi. Karena sukses tidak terjadi dalam waktu 1 malam, kecuali Bandung Bondowoso yang berhasil membangun candi dalam semalam. Itu pun juga bantuan dari jin kan, dalam dongeng seperti itu. Tapi sekali lagi itu legenda, itu dongeng. Dalam dunia nyata, saya tetap yakin dan percaya bahwa kesuksesan itu butuh waktu, butuh konsistensi, butuh proses. Riset yang dilakukan oleh University College London menemukan fakta bahwa rata-rata seseorang membutuhkan sekitar 66 hari untuk membentuk kebiasaan baru hingga menjadi otomatis dalam rutinitasnya. Studi lain yang diterbitkan dalam European Journal of Social Psychology juga mengungkapkan data yang hampir sama, bahwa semakin sering seseorang mengulangi suatu perilaku dalam konteks yang sama,
maka semakin besar pula kemungkinan kebiasaan tersebut akan tertanam secara permanen. Sebagai contoh, dalam dunia bisnis dan terutama juga pengembangan karir, kebiasaan untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan itu telah terbukti menjadi faktor yang membedakan antara individu yang sukses dan yang stagnan, yang stuck, yang terjebak di situ-situ saja. Dalam sebuah studi yang dilakukan oleh Carnegie Mellon University, individu atau seseorang atau kamu yang secara konsisten meluangkan waktu untuk belajar keterampilan baru, itu bakal mengalami peningkatan produktivitas sebesar 37% dibandingkan mereka yang tidak melakukan sama sekali. Hal ini menunjukkan ke kita semua bahwa keberhasilan itu nggak cuma bergantung pada bakat alami, tetapi juga pada kebiasaan yang dijalankan secara berulang dan disiplin. Di aspek yang lain misalnya, sebuah penelitian dari Harvard T.H. Chan School of Public Health menemukan fakta atau hasil penelitian bahwa individu yang menjalani rutinitas olahraga secara konsisten, sekali lagi secara konsisten selama lebih dari 6 bulan, itu memiliki kemungkinan 50% lebih tinggi untuk mempertahankan kebugaran mereka dalam jangka panjang dibandingkan mereka yang berolahraga secara tidak teratur. Artinya apa? Artinya konsistensi dalam habit tertentu, dalam kebiasaan tertentu bisa membuat kamu mencapai kehidupan yang lebih baik dan mencapai tujuan jangka panjang yang kamu pengen capai. Kalau kamu pengen mencapai tujuan apapun yang kamu pengen capai, pengen sukses dalam bidang yang kamu tekuni, passion yang kamu punya, ini poin terakhir yang ingin saya bilang di konten kali ini ke kamu sekalian yang menonton. Apa itu? Yaitu manajemen waktu yang efektif. Manajemen waktu yang efektif itu juga bisa bikin kamu lebih produktif, juga bisa mengurangi stres, membantu kamu mencapai tujuan dengan lebih efisien. Jadi sekali lagi, manajemen waktu. Sebuah penelitian dari American Psychological Association itu menemukan bahwa individu yang menerapkan strategi manajemen waktu yang baik mengalami peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan, bahkan juga penurunan tingkat stres hingga 20%. Manajemen waktu yang efektif itu seperti apa gitu kan? Nah, gini saya jelasin. Salah satu kebiasaan utama dalam manajemen waktu yang efektif, yang efisien adalah menetapkan prioritas berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingannya. Kalau menurut metode Eisenhower Matrix, sebuah metode yang dikembangkan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kerja Presiden Dwight D. Eisenhower, kamu harus mengelompokkan tugas-tugas atau pekerjaan yang kamu punya dalam kehidupan sehari-hari, di kantor maupun dimanapun, itu ke dalam 4 kategori. Apa itu? Pertama, tugas-tugas yang mendesak dan penting. Itu pertama. Yang kedua, tugas-tugas yang penting tapi tidak mendesak. Ketiga adalah tugas-tugas yang mendesak tapi tidak penting. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak mendesak dan juga tidak penting. Kamu juga harus membiasakan diri untuk membuat to-do list dan kemudian menetapkan batasan waktu untuk setiap tugas atau pekerjaan yang kamu punya. Kamu bikin list pekerjaan atau tugas-tugas apa saja yang harus kamu kerjakan. Tentukan juga skala prioritasnya. Tentukan batas waktu atau deadline-nya. Itu salah satu cara yang harus kamu lakukan agar waktumu tidak terbuang percuma. Kamu harus memikirkan dan menetapkan dengan baik apakah pekerjaan itu termasuk dalam skala prioritas atau tidak. Kamu harus memikirkan itu dengan baik. Kalau enggak, ya kamu tinggalin aja dulu gitu ya, nggak usah dikerjakan. Fokus pada tugas penting dan mendesak yang harus kamu kerjakan. Misalnya, mengecek atau scrolling media sosial walaupun sudah ada notifnya, itu bukan tugas atau pekerjaan yang mendesak dan penting. Dan oleh sebab itu kamu tinggalin saja gitu ya, daripada pekerjaan utamamu menjadi berabe, nggak selesai-selesai padahal detailnya udah tinggal 2 jam. Tapi karena kamu sering ngecek notifikasi media sosial, akhirnya pekerjaan utamamu yang penting dan mendesak itu nggak selesai-selesai. Di akhir video ini, saya mau bilang bahwa sukses itu bukan tujuan, tapi proses. Semua butuh proses, dan proses harus tersistem dengan baik.
Agar proses tersistem dengan baik, maka kamu harus bikin habitnya, kebiasaannya. Sesuatu kita sebut sebagai habit karena hal itu berlangsung secara berulang, dilakukan secara konsisten, continue, dan itu nggak enak gitu ya. Kamu harus melakukan hal yang sama setiap hari, setiap waktu. Kamu harus bikin to-do list, membagi mana tugas yang prioritas, mana yang enggak. Harus bangun pagi, harus olahraga, harus konsisten. Semua itu susah, sulit, enggak mudah, enggak gampang. Tapi habit itulah yang nanti bakal bikin kamu sukses. Dan enggak semua orang nyaman dengan hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak gampang. Termasuk membangun habit yang bisa bikin kamu terus berjalan di atas rel kesuksesan. Sekarang tinggal kamu pilih, mau susah-susah sekarang, susah-susah dahulu, atau susah-susah nanti di kemudian hari. So, itu saja yang bisa saya sharingkan ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi, kamu harus punya habit yang bisa mengantarkan kamu ke dalam kesuksesan yang pengen kamu capai. Termasuk dalam konteks ini, kalau kamu pengen mencapai kesuksesan secara finansial, terutama kesuksesan secara finansial di usia muda sebelum usia 30 tahun. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, serta masukannya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.